Sejarah Muhammad yang tidak diketahui umat Islam. Nah, menurut tradisi, Muhammad lahir pada tahun 570 Masehi dari seorang ibu yang bernama Aminah di Mekah. Ketika berusia 40 tahun, Muhammad mendapatkan wahyu dari seorang malaikat yang disebut Jibril pada gua yang bernama Hira. Pada tahun 622, dia pindah dari Mekah ke Madinah. Peristiwa ini disebut hijrah dan umat muslim menghitung tahun mulai dari peristiwa ini. Kemudian, Muhammad berhasil mengislamisasi dan mempersatukan seluruh suku Arab. Muhammad meninggal pada tahun 632 dengan mempunyai beberapa orang istri, di antaranya bernama Zainab dan Aisyah. Nah, semua data yang barusan kita dengar didapat dari referensi yang disebut dengan hadis. Sederhananya, hadis adalah biografi tentang Muhammad. Salah satu hadis yang tertua dan paling terkenal adalah hadis Sahih Al-Bukhari yang selesai ditulis sekitar tahun 846. 212 tahun setelah Muhammad meninggal. Menurut tradisi, biografi pertama tentang Muhammad ditulis oleh Ibn Ishaq pada tahun 767. 135 tahun setelah Muhammad meninggal. Namun, biografi ini hilang. Karya Ibn Ishaq diketahui karena ada dikutip oleh Ibn Hisham pada bukunya yang berjudul Sirah Nabawiyah, yang ditulis sekitar tahun 828. 196 tahun setelah Muhammad meninggal. Dan At-Tabari yang ditulis sekitar tahun 915. 283 tahun setelah Muhammad meninggal. Nah, coba sekarang kita perhatikan. Seseorang yang dianggap nabi terbesar oleh umat muslim, mempunyai prestasi sedemikian besar, mendapatkan wahyu dari Tuhan, mempersatukan seluruh suku Arab, tetapi biografinya baru ditulis lebih dari 135 tahun setelah dia meninggal, dan ditulis berdasarkan cerita yang dikumpulkan dari rakyat. Ada yang aneh gak? Oke, kalau kamu belum perhatikan ada yang aneh, saya mau memberikan tambahan informasi. Menurut tradisi, setelah Muhammad meninggal, kepemimpinan diteruskan oleh khalifah, yang artinya penerus. Pertama, diteruskan oleh para sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar yang hanya memerintah selama 2 tahun, lalu meninggal karena sakit. Kemudian, diganti oleh Umar bin Khattab yang memerintah selama 10 tahun, lalu mati dibunuh. Kemudian diganti oleh Utsman bin Affan yang memerintah selama 12 tahun, lalu mati dibunuh dengan mengenaskan. Kemudian diganti oleh Ali bin Abi Thalib yang memerintah selama 5 tahun, yang juga mati dibunuh. Nah, dinasti atau kekhalifahan para sahabat Nabi yang disebut Rasidun ini tumbang pada tahun 661 dan digantikan oleh dinasti lain yang disebut dengan kekhalifahan Umayyah yang dipimpin oleh keluarga Umayyah turun-temurun selama 90 tahun. Pada tahun 750, dinasti Umayyah tumbang dan digantikan oleh dinasti lain yang disebut kekhalifahan Abbasid. Nah, biografi pertama Muhammad ditulis oleh Ibn Ishaq pada tahun 767. Jadi, selain berjarak 135 tahun, juga sudah 2 kali berganti dinasti. Semua cerita tentang Muhammad ditulis pada zaman dinasti Abbasid. Kalau teman-teman perhatikan, tentunya akan timbul pertanyaan, kenapa semua cerita tentang Muhammad baru ditulis pada zaman Abbasid? Apakah dinasti Rasidun dan Umayyah yang sedemikian besar tidak punya satu orang pun yang mau menulis tentang sang nabi besar? Atau semua catatan tentang Muhammad dari dinasti Rasidun dan Umayyah dibakar semua dan diganti oleh versi dari Abbasid? Atau memang semua cerita tentang Muhammad baru dikarang oleh dinasti Abbasid? Nah, kalau kita kilas balik sejarahnya, persatuan bangsa Arab terjadi pada zaman Rasidun. Kemudian, wilayah kekuasaan mencapai puncaknya pada zaman Umayyah. Pada zaman Umayyah inilah terjadi Arabisasi. Bahasa Arab menjadi bahasa internasional. Tepatnya pada zaman Abdul Malik bin Marwan.
Abdul Malik bin Marwan inilah yang mendirikan kubah batu di Yerusalem pada tahun 691 dan menghilangkan gambar wajah manusia pada koin. Ayahnya Abdul Malik, yaitu Marwan, mempunyai ibu yang bernama Aminah, mempunyai banyak istri yang diantaranya bernama Zainab dan Aisyah. Apakah Marwan mempunyai nama ibu dan beberapa istri yang sama dengan Muhammad cuma kebetulan? Atau jangan-jangan Muhammad adalah sebuah gelar yang digunakan oleh banyak pemimpin Arab pada zaman itu? Nah, sepeninggalan Abdul Malik, terjadi jurang pemisah yang cukup besar antara orang Arab dan non-Arab, sehingga terjadi kerusuhan di mana-mana. Kemudian, dinasti Abbasid mengambil alih dinasti Umayyah dengan menghilangkan jurang pemisah antara orang Arab dan non-Arab, disertai dengan propaganda sebagai keturunan pamannya Muhammad yang bernama Abbas. Pada zaman dinasti Abbasid inilah Islam berkembang dengan pesat yang ditandai dengan maraknya hadis yang terbit. Dan selain itu, pada zaman Abbasid inilah Al-Quran juga dikanonisasi menjadi 7 versi qiraat atau 7 ahruf oleh Abu Bakar ibn Mujahid yang lahir pada tahun 859. Nah, sebagai tambahan informasi, di dalam hadis Sahih Al-Bukhari nomor 6, nomor 2756, nomor 4188, hadis Muslim nomor 3322, terdapat catatan mengenai surat Muhammad kepada Kaisar Romawi Heraklius. Di dalam hadis-hadis itu, tercatat Kaisar Romawi Heraklius mengenali Muhammad sebagai Ibnu Abu Kabsyah, artinya anak Abu Kabsyah. Dan di dalam terjemahan hadis Muslim yang saya dapatkan, jelas tertulis bahwa Ibnu Abu Kabsyah maksudnya adalah Rasulullah atau Muhammad itu sendiri. Nah, sebelum adanya dinasti Rasidun, ada seseorang yang bernama Iyas ibn Kabisah yang menjadi gubernur di daerah Al-Hira. Al-Hira terdengar mirip ya dengan Gua Hira. Al-Hira ini sekarang bernama Kufah di Irak. Dulu, Al-Hira ini adalah ibu kota kerajaan Lakhmid sebelum Islam dan ibu kota dinasti Abbasid. Iyas ibn Kabisah artinya adalah Iyas anak Kabisah, dan dia adalah orang Arab dari suku Tayaye. Kemungkinan besar, Iyas ibn Kabisah ini adalah pemimpin Tayaye, dan sering disebut yang terpuji. Yang terpuji Iyas ibn Kabisah, dan yang terpuji itu bahasa Arabnya adalah Muhammad. Tetapi yang menarik adalah, Iyas ibn Kabisah ini adalah orang dinasti Persia Sasanid. Dia adalah gubernur dan hidup pada zaman Kaisar Heraklius. Jadi, tidak heran bila dia menulis surat kepada Kaisar Heraklius. Namun, dia tidak lahir di Mekah dan dia adalah seorang Kristen. Jadi, ada kemungkinan Muhammad itu adalah sebuah gelar yang artinya terpuji yang dipakai oleh banyak orang. Mulai dari Iyas ibn Kabisah, Marwan, Abdul Malik, dan lainnya. Seperti halnya Firaun, yang juga adalah gelar yang dipakai oleh banyak pemimpin di Mesir zaman dulu. Dan mungkin aja, pada zaman dinasti Abbasid, semua cerita rakyat tentang siapapun yang mempunyai gelar Muhammad, entah itu Iyas ibn Kabisah, entah itu Marwan, entah itu Abdul Malik, dikumpulkan dan dibukukan menjadi yang kita kenal dengan sebutan hadis. Mungkin aja para pengarang hadis itu awalnya hanya bertujuan untuk mengumpulkan dongeng atau komik seperti halnya Marvel dan DC. Namun, cerita-cerita tersebut diterima dengan luar biasa dan dianggap sebagai kebenaran sampai sekarang. Dan mungkin juga kata Islam dan Muslim adalah istilah baru yang dimunculkan pada zaman dinasti Abbasid sebagai cara untuk mempersatukan orang Arab dan non-Arab. Saya dengan Gus Dur bicara seperti ini. Kata Gus Dur, ya memang begitu Pak Sakur. Saya ini beragama kayak pegang bara. Dilepas nggak boleh, dipegang saya sakit. Ya kan artinya. Oleh karena itu, yuk sekarang kita berpikir. Jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. I believe in Jesus.